Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini saya lagi baca tafsir. Cuma tafsirnya ini tafsir Jalalain. Tafsir ya masih tingkat-tingkat ibtidaiyah lah kira-kira. Ya, tafsir-tafsir lain ada juga. Kadang-kadang kita baca tafsir Sawi, tafsir Manar, tafsir Munir juga ada. Kemudian juga tafsir Marogi. Ini yang lagi saya baca tafsir Jalalain. Saya membaca surat Al-An'am ini teringat-ingat waktu itu ya. Ini masih kecil saya nih, kira-kira masih SMA lah, masih remaja. Saya masih jualan, masih dagang di pasar. Setiap maghrib udah tentu saya kagak pernah kagak. Kalau nggak sakit mah, kalau kagak hujan nggak sakit, kadang hujan pergi juga. Saya pergi ke Langgar. Kalau di Betawi kan namanya Langgar musola. Jelanggar. Langgar kalau amal Sunan Kalijaga berasal dari identik dengan sanggar. Sanggar tempat ibadah orang agama sebelumnya yang ada di kerajaan sebelumnya di Nusantara di tanah Jawa. Kemudian dideketin sama Sunan Kalijaga menjadi Langgar biar dia jadi terbiasa. Kemudian seorang Betawi makanya manggilnya Langgar. Jadi saya pergi ke Langgar sembayang. Habis sembayang, biasalah orang baca jikir-jikir. Salah satu diantaranya adalah sholawat munjiat kan. Cuma waktu itu saya nggak tahu itu namanya sholawat munjiat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat. Itu imam baca itu tuh. Asal habis zikir aja Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam Bakaina robbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta robbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Itu dibaca tuh sampai habis tuh subhanallah subhanallah, nanti ada alhamdulillah alhamdulillah sampai habis. Lalu sebelum berdoa baca itu sholawat munjiat tiap hari. Minimal itu habis maghrib tetap Langgar rame sampai isya. Kadang-kadang orang tua ada yang nyampe isya. Kalau saya mah pulang pulang ngapain, pulang makan dan belajar ngaji. Kalau nggak belajar ngaji diunyang-unyang kepala saya sama emak saya. Jadi kan waktu itu saya SMA. Saya udah SMA, udah jarang ngaji diajarin sama orang tua karena udah lancar, dressnya udah lancar. Jadi pulang dari musola, pulang sembahyang maghrib, saya duduk-duduk di musola sambil nungguin isya. Saya lihat itu ada si Mamang, tetangga saya yang jualan bubur. Bubur kacang hijau. Kalau di Jakarta kan biasa itu ketan hitam, bahkan kadang-kadang ada juga yang jual bubur ayam kan. Kopi, kopi tubruk, biasa lah itu, telur, jamu, kan ada sampai sekarang juga. Nah, saya perhatiin itu si Mamang sembayang. Lebih sembayang, dia baca jikir-jikir yang dia jadiin tasbihnya tuh kacang hijau. Putar sana, putar sini dia baca jikir sampai isya itu. Pernah itu ditanya, "Mang, kok pakai kacang hijau?" Ya, ini dari guru saya, tanyakan guru dia kan, guru si Mamang ini ngajarin pakai kacang hijau. Nah, kemudian waktu saya dagang, saya ngerasain itu. Semua pedagang itu dikasih bekal sama guru masing-masing biar dagangannya rame. Saya teringat saya punya abang diajak sama orang tua berguru ke Kulon. Kemudian saya punya adik dagang diajak sama orang tua ke daerah Curug. Itu dimandiin. Saya punya saudara jualan itu sampai sekarang nih, setiap sebulan berapa kali itu dia pergi ke gurunya. Lah cuman saya yang jualan sambil ngapalin Alfiah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Itu saya apalin 1000 baris. Alhamdulillah hafal lancar 600 sampai Abniyatul Masodir. Nah, selanjutnya saya harus pakai kitab. Yang lain mah diajarin baca-bacaan sama guru-gurunya dagang biar rame. Tapi kalau saya kagak ada yang ngajak. Saya baca, ya saya ngapalin pelajaran saya karena saya SMA. Kalau saya ngaji, saya ulang-ulang baca Alfiah Ibnu Malik. Nah, pada waktu itu juga kalau masih teringat tuh pada tahun-tahun itu tuh tabrakan nih ke Ardila, ya kan? Meninggal ya. Masih inget tuh yang zaman sekarang udah pada berusia nih, anaknya udah pada kuliah seusia saya. Waktu itu tabrakan nih ke Ardila meninggal. Kan itu siarannya rame di radio tuh. Waktu itu kan masih pakai radio. Ya TV juga ada, RCTI udah ada. Pakai radio. Jadi ya saya cuma dengerin selintas-selintas saja. Cuma saya biasanya dengerin dari Benz Radio. Nah, itu sambil jualan, walaupun saudara-saudara saya pada diajakin ke guru, saya mah kagak ada yang ngajak.
Jadi dipercaya, saya udah berapa kali diajak dulu, udah berapa kali ditawarin, males gitu-gituan mah," kata saya, "musyrik." Saya tahu ya musyrik aja, karena di pesantren diajarin apa, dukun itu satu kebenaran dicampur sama 1000 kebohongan, itu hadis Nabi, au kama qala Rasulullah. Jadi itu saya pegang. Nah, waktu itu ada yang saya lihat digantung di warungnya itu, jimat, nanti kalau muter itu rame dagangan, saya liatin ya biasa-biasa aja tuh. Kemudian ada lagi orang yang di itu biar warung orang sepi, dagangan orang sepi, yang satu dagangan sama tuh, misalnya jualan katakanlah pakaian, dia jualan pakaian seide, itu warungnya ditaruhin tai babi lah, pagi-pagi ditaruhin garam lah, ada yang disiramin air got lah. Cuma saya aja buka warung sambil baca Najoman Alpiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki. Kagak ada urusan sama jualan. Jadi dan pada waktu itu dagangan saya paling rame jualan di pasar, ya mungkin karena tempat saya di depan, apalagi orang kan langsung depan. Kita nyari di Google Ads, Google itu kalau kita cari ya tentu yang klik yang di depan duluan kan. Nggak mungkin kita klik langsung nomor 20, kadang udah nggak ada tuh. Ya begitu, yang pertama yang di depan tetap dibeli semua orang, dilihat dulu semua orang. Nah begitu juga saya, karena warung saya di depan, jadi gampang diakses semua orang, dan barang-barang saya sediain. Saya belajar itu dari orang. Apa yang nggak ada, Dek? Ada ini nggak? Aduh, nggak ada, saya catet. Nanti besok-besok saya beli, saya belanja, saya sediain. Nanti ada orang beli, rata-rata orang belanja itu nanya sama saya, barang ada semua. Jadi barang saya laku, toko saya laku, kayaknya nyediain semua ada. Nah, waktu itu orang juga heran, ini bocah jualan kok laku amat begitu kan. Lagi pula saya ngambil kagak banyak-banyak. Kalau barang itu misalnya katakanlah barang itu 20.000, paling-paling saya sok gede-gedenya saya jual 27.000. Entar orang nawar 2.000, 5.000 buat saya. Sisanya 20.000 itu modal saya. Itu doang, apa barang-barang plastik mah modalnya murah. Untungnya juga murah, paling-paling untungnya 1.000 pada tahun itu. 1.000 dah, nggak bisa naik lagi dah. Tapi karena transaksi sering, jadi rame, jadi banyak. Nah orang juga nanya, ini bocah dagangan rame amat. Pernah itu saya ditanya sama orang yang nanya itu di belakang tuh. Orang kan ada orang dari Sumatera Barat yang jualan juga semata dagangan dengan saya. Ada orang dari Tasik yang jualan semata dagangan dengan saya. Tapi memang tuh baik. Ada juga orang lain yang dari arah Kulon yang jualan semata dagangan dengan saya, sama dagangannya. Ada lagi orang-orang yang jualan cuma mereka agak ke dalam, ya saya di depan. Itu saya pernah ditanya, emangnya gurunya kemana? Guru di mana? Saya pikir guru sekolah. Saya bilang ya biasa, guru saya sekolah itu di tempat dia ngajar juga di SMA di Tangerang, kata saya kan gitu. Bukan itu, kata dia. Jadi guru lu dagang sama siapa? Lu berguru kok rame banget, baru nge saya. Saya kagak pakai guru-guru, kata saya. Sehari-hari kok bisa rame banget itu jualan? Ya mungkin orang mau aja beli sama saya. Mungkin saya keren gitu. Yang ada saya dilemparin sama orang-orang gitu. Ada aja lu kalau ngomong, dia bilang kan. Padahal mah ada yang saya kagak kasih tahu sama dia. Apa itu? Kebiasaan dari pesantren, saya selalu membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Setiap malam, dan pada waktu-waktu, walaupun saya bacanya cuma 2 kali 3 kali, tapi pada malam-malam tertentu, ketika malam minggu saya di rumah kawan saya pada nonton layar tancap, pada nonton dangdut, saya di dalam kamar baca surat Al-Waqiah. Kadang-kadang saya baca sampai 40 kali. Nah itu mungkin Allah ridho tuh sama anak SMA yang kayak begitu tuh. Waktu itu saya masih SMA. Ya karena akses ke duit gampang, ya santai aja. Saya mau pulang jam berapa juga kan ada ojek. Waktu itu kan kagak ada Gojek, belum ada. Pada tahun 1995 mana ada Gojek. Jadi saya gampang aja aksesnya ke duit itu. Ya habis bangun tidur nih di rumah kawan, ya beli di warteg makanan. Pulang dari pasar, pulang dari pasar sekolah, makan soto di warteg, kan gak ada masalah apa-apa. Karena aksesnya mudah. Nah jadi waktu itu orang pada berguru-guru ke tempat guru dagangannya, saya memperbanyak membaca surat Al-Waqiah. Dan juga tiap malam itu, walaupun cuma sedikit, saya baca cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi malam-malam tertentu saya baca banyak, daripada saya kemana-mana nggak ngurangin pelajaran. Ya saya baca itu, paling-paling pelajaran yang paling berat banget buat saya fisika. Karena nilai saya benar-benar jelek fisika. Tapi kalau matematika, alhamdulillah sampai mencapai 9. Biologi apalagi, itu saya masuk jurusan tuh. Dan kemudian pada waktu pagi saya kagak pernah lupa selalu melakukan sholat duha. Itu yang mereka nggak pernah kerjain. Pada malas banget bangun, pada malas ibadah lah, itu sebabnya. Waktu saya masih SMA.
Karena makanya Jageng itu jalbu rame gitu kan. Mau ditandingin ke dukun mana juga gue tetap di depan. Karena apa? Karena langsung ke Allah mintanya begitu kan, bukan pakai perantara, langsung minta ke Allah. Sekarang nih saya baru tahu ketika saya udah dewasa, mintanya kudu spesifik lagi. Biasanya kan kalau kita minta sholat duha nih, Allahumma duha duhaika wal baha bahaika ngingkana rezekuna pisama panjilhu, ya kan biasanya begitu. Apabila rezeki kami di langit maka turunkanlah. Bukan gitu bilangnya, apabila rezeki kami di langit turunkan ya Allah ke toko saya. Apabila rezeki saya ada di bumi, keluarkan ya Allah, anterin ke toko saya. Kudu jelas ngomongnya begitu. Jadi enak. Nah, itu saya baru tahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah demikianlah kebiasaan saya. Makanya dagang itu rame sampai bisa membantu bikin rumah itu waktu itu. Karena apa? Jualan itu rame. Ya mungkin udah rezekinya Allah udah garisin di situ. Dan juga jangan lupa namanya rezeki, namanya takdir dengan doa itu berperang di langit. Jadi siapa yang menang duluan lah. Ya bukan takdir kayak mati, bukan takdir itu. Entahlah orang udah ditakdirkan mati lalu dia kagak mati-mati, ya bukan kayak gitu. Tapi ini masalah rezeki kan begitu yang kita bahas kan, masalah itu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya ketika saya ini pas malam minggu juga, ini pas lagi baca-baca tafsir Jalalain, saya teringat itu. Ya, kita buatin konten aja dulu bahwa berkahnya surat Al-Waqiah itu luar biasa. Berkahnya sholat duha itu jangan tanya, itu luar biasa. Dan juga yang jadi kebiasaan nih, kalau di pesantren udah biasa itu kalau udah maghrib, belum maghrib itu membaca surat Waqiah dan membaca surat Tabarok. Kemudian pada akhir malam habis tahajud membaca surat Yasin dan surat Muhammad. Nanti insya Allah kita bahas tentang 3 surat ini dan padilahnya. Mudah-mudahan kita di sisa-sisa umur kita ini kita bisa berbakti kepada Allah dengan sebenar-benarnya begitu kan. Jangan kebanyakan makan riba, nanti kagak berkah. Dan jangan sering banget, jangan pergi-pergi ke dukun. Itu kebenar tuh ke dukun. Ada itu, saya punya tetangga waktu itu jualan, orang tua setiap hari pergi ke dukun. Misinya apa? Untuk membunuh saingannya, terutama yang disaingin nih bapak saya. Saya ingat tuh udah berapa kali sampai kontrakannya kejual gara-gara membiayain supaya bisa tiap saat itu, tiap waktu itu tertentu ke dukun tuh. Ya dikibulin lah sama dukun, orang dukun nyari makannya di situ. Sampai orangnya mati itu, katanya dicekek jinnya sendiri. Ya namanya mati urusan Allah itu mah. Hilok jin bisa bunuh orang, ya kagak mungkin. Malaikat Jail kemana? Bukan itu. Katanya nih, kata orang-orang kecekek sama jinnya sendiri karena kebanyakan punya jin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah yang saya teringat dari membaca tafsir membaca surat Al-An'am dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Ini kalau saya nggak salah baca ke belakang ya, karena nggak ngerujuk ke belakang lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah berkahnya surat Al-Waqiah, berkahnya doa yang diawali pagi-pagi dengan melaksanakan sholat duha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.